Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar, yang dikenal dengan Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di hadis 110 di penomoran kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Kalau di penomoran matan berdasarkan penyebutan hadis dengan riwayat yang belum sebutkan, hadis yang kita akan baca sebentar adalah hadis 124. Kita lihat, dan ini adalah kelanjutan dalam bab tayammum di kitab Thaharah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu Daruqutni wa sahahal a'immatu waqfahu. Kata beliau rahimahullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tayammum itu dengan 2 kali pukulan, 2 kali tepukan. 1 kali pukulan untuk wajah dan 1 kali pukulan untuk kedua telapak tangan sampai ke kedua siku. Kata beliau, rawahu Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Wa sahaha al-a'immatu waqfahu. Tapi disahihkan para imam hadis. Ini hadis mauquf, bukan dari ucapan Nabi, tapi dari ucapan Abdullah ibn Umar. Hadis ini, sebelum kita berbicara tentang fikihnya, maka kita berbicara dulu tentang kesahihan hadisnya. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan hadis ini di dalam sunan, di dalam kitab beliau bawakan dan beliau dhaifkan
Hadis ini dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih sahih ini adalah ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Ibn Hajar sendiri rahimahullah di dalam kitab Talkhis Al-Habir, qala Abu Zur'ah haditsun batil. Berkata Abu Zur'ah, hadis ini batil. Masalahnya kita sudah ambil di pertemuan yang lalu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ammar ibn Yasir bahwasanya Nabi SAW bertayamum, mengajarkan cara tayamum kepada Ammar ibn Yasir. Belum pukul 1 kali untuk wajah dan tangan, tidak pukul 2 kali. Sekarang ada hadis datang di luar daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tepatnya dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, menjelaskan hal yang beda. Bukan dengan 1 kali pukulan, tapi 2 kali. 1 untuk wajah, 1 untuk tangan. Itu pun tangan sampai ke siku. Sementara di hadits Ammar ibn Yasir, 1 kali untuk wajah dan tangan cuma telapak tangan, tidak sampai ke siku. Maka tentunya ini hadis menjadi pertanyaan besar kita. Karena masalahnya menyelisihi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Makanya kata Imam Abu Zur'ah rahimahullah, haditsun batilun. Hadis ini adalah hadis yang batil. Tidak benar. Bahkan Al-Imam Ad-Daruqutni sendiri ketika belum membawakan hadis ini belum berkata, fal umdatu haditsu Ammar. Yang menjadi pondasi pokok pegangan kita dalam masalah tayamum adalah hadis Ammar. Sebelumnya yang mengatakan 1 kali pukulan untuk wajah dan tangan. Itu pun tangan sampai telapak tangan. Itu Imam Daruqutni sendiri. Dan memang kalau kita periksa ini sanad hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis, dia adalah hadis yang mungkar, palsu. Yang 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk tangan sampai ke situ. Ini hadis mungkar. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dari jalur Ali ibn Dhabiyan, dari Ubaidillah ibn Umar, dari Nafi, dari Ibn Umar. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali ibn Dhabiyan. Dia adalah rawi yang matrukul hadis. Hadisnya tidak diambil, dibuang. Sebagai faedah untuk antum, siapa tahu suatu saat antum baca keterangan hadis. Kalau ulama hadis bilang dan mengatakan ini rawi matruk, artinya hadisnya tidak bisa naik, tidak bisa mendukung hadis lain, dia juga tidak bisa didukung, tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Itu hadis rawinya. Jadi ada rawi sini yang bernama Ali ibn Dhabiyan, dia adalah rawi yang matruk al-hadits. Ada mirip dengan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ada dari riwayat Imam Abu Daud. Sebenarnya yang mirip dengannya. Juga di sanadnya ada kelemahan. Ada rawi yang bernama Muhammad ibn Thabit al-Abdi. Dia adalah rawi yang dhaif. Bahkan para penghafal hadis seperti Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi dan selainnya
menganggap ini rawi mungkar hadis juga. Tidak bisa naik. Seandainya pun dia dhaif saja, hanya jelek hafalannya, tidak bisa mendukung yang tadi. Dan tidak bisa didukung. Jadi ada riwayat Imam Daruqutni. Ada juga riwayat Imam Abu Daud. Tapi semuanya dengan jalur yang dhaif, yang tidak bisa dinaikkan derajatnya. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullahu ta'ala seperti Al-Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, qaulu ghairu wahid min ahli ilmi min as-sahabati wat tabi'in minhum Ali ibn Abi Thalib wa Ammar ibn Yasir wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, itu dari kalangan sahabat, wa Atha wa Sya'bi wa Ishaq, semuanya, dan ini dipilih oleh Al-Imam Ibnul Mundir dalam mazhab Syafi'iyah. Ya. Demikian pula Ahlul Dhahir dan ahli hadis ini juga dipilih, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Asy-Syaukani, dan di atasnya lah amalan kebanyakan dari salaf dan ulama belakangan ini semuanya berpendapat bahwa dalam bertayamum itu hanya disyariatkan 1 kali pukulan untuk wajah dan tangan, bukan 2 kali, karena hadisnya kita sudah dengarkan sendiri tadi bagaimana kedudukannya. Bagaimana kedudukannya. Jadi yang menjadi pokok yang kita ambil pekan lalu, tayamum itu 1 kali tepukan di atas permukaan bumi atau permukaan yang bersambung dengan bumi seperti tembok dan semisalnya. Seperti tembok dan yang semisalnya. Ini alhamdulillah terkait dengan hadis ini. Hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu. Rawahul Bazzar wa sahahahu Ibn Qattan, walakin sawwaba ad-Daruqutni irsalahu, wal-Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwuhu wa sahahahu. Hadis berikutnya kita keluar dari tepukan dari cara bertayamum. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'id, semua yang berada di atas permukaan bumi yang penting suci, itu adalah wudunya seorang muslim. Ini untuk menegaskan apa yang kita ambil sebelumnya, bahwa tayamum itu adalah disyariatkan. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Ini bukan pembatasan, ini namanya mubalaghah dalam takbir. Ditakbir dengan lebih daripada itu, lebih daripada sehari semalam. Pokoknya tayamum itu wudunya seorang mukmin, seorang muslim, walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. 10 tahun. Kalau dia dapat air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan dia sentuhkan air tersebut ke kulitnya. Dia sentuhkan air tersebut ke kulitnya. Kata beliau, riwayat Imam Al-Bazzar disahihkan oleh Ibnul Qattan, akan tetapi dibenarkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ini hadis mursal, ucapan tabi'in, bukan ucapan dari Abu Hurairah, bukan juga ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Juga ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Dzar yang semisal dengannya, dan beliau sahihkan. Hadis ini
ya, adalah hadis yang hasan li ghairihi dan memang sahih. Untuk menegaskan apa yang kita ambil sebelumnya, bahwa yang pertama, tayamum disyariatkan dengan keadaan kalau kita tidak dapat air. Kalau kita tidak dapat air. Ini diterangkan dalam hadis ini. Walaupun lama waktunya. Walaupun lama waktunya. Dan ini kami ingatkan juga berlaku untuk hadas kecil juga hadas besar. Tayamum ini berlaku untuk hadas kecil, demikian pula hadas besar. Iya. Kalau orang buang air kecil, air besar, kemudian dia mau sholat, tidak dapat air, maka disyariatkan bertayamum. Demikian pula orang yang berhadas besar, dia junub. Apakah karena mimpi basah atau dia mendatangi istrinya, dia tidak dapat air, maka disyariatkan untuknya bertayamum. Disyariatkan untuknya bertayamum walaupun waktunya lama. Tidak ada batasan baginya untuk bertayamum. Untuk bertayamum. Jadi mudah saja, alhamdulillah fikihnya. Kemudian hadis berikutnya lagi, kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kharaja rajulani fi safarin fahadaratis sholatu wa laysa ma'ahuma ma'an fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idil akhar thumma ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnata wa jazza'atka sholatu wa qala lil akhar lakal ajru marrataini rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Kata beliau rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada dua orang lelaki keluar dalam safar, maka hadir sholat, maksudnya waktu sholat masuk, walaisa ma'ahu mama, sementara keduanya tidak memiliki air, fatayammama sa'idan thayyiban, maka keduanya pun bertayamum dengan permukaan yang suci. Kemudian keduanya mendapatkan air, tapi masih dalam waktu. Jadi dia sholat dengan tayamum. Setelah itu dia dapat air. Maka salah satu dari keduanya mengulang sholat dan wudhu. Yang satunya tidak. Yang satunya tidak mengulang sholat dan tidak juga berwudhu. Karena menurutnya sudah sholat dengan tayamum. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan itu. Apa yang terjadi terhadap keduanya. Maka Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulang sholat, asabta sunnata wa ajaza'atka sholatuk. Kamu telah beramal sesuai dengan sunnah. Dan sholatmu sudah cukup. Kemudian Nabi berkata kepada yang lain yang mengulang wudhu dan sholat lagi, lakal ajru marrataini, bagimu dua pahala. Bagimu dua pahala. Kata beliau rawahu Abu Daud. Hadits ini riwayat Imam Abu Daud. Wan Nasa'i dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Hadits ini sebenarnya belum bawakan satu untuk menjelaskan satu masalah.
Bagaimana kalau kita sudah sholat dengan tayamum, selesai sholat, setelah itu kita dapat air, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ulang sholat atau sudah cukup tadi? Ini yang belum ingin singgung. Kalau kita lihat hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatnya sah. Bagi yang mengulangnya, baginya pahala 2. Baginya pahala 2. Hanya saja hadis ini dari sisi sanad, para ulama menjelaskan dia adalah hadis yang dhaif. Dia adalah hadis yang dhaif. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini dia dari Atha ibn Yasar dari Rasulullah, yaitu mursal. Yaitu hadis yang mursal. Dan hadis mursal bagian dari hadis dhaif. Hadis mursal adalah bagian daripada hadis dhaif. Artinya hadis ini dhaif dari Nabi SAW tidak sahih. Yang benar ini perkataannya atau bukan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fatwa dari fatwa tabi'in. Nah, cuman fatwa ini apakah benar atau tidak? Nah, ini tentunya benar. Kenapa? Karena orang yang sholat tadinya dengan tayamum, kan sah sholatnya. Dia sholat karena tidak ada air. Makanya dia sholat dengan tayamum. Bagi yang mengulang sholatnya, tidak masalah juga. Karena dia berpendapat, ini kan kita dapat air dan masih dalam waktu. Nah, kita juga kalau dijumpai oleh keadaan seperti ini, maka boleh kita mencukupkan dengan sholat yang tadi. Boleh juga kita berwudu dengan air dan ulang sholat dengan syarat kalau masih waktu. Adapun kalau sudah keluar waktu, tidak ada lagi. Yang wajib kita lakukan, bahkan telah sah, telah cukup sholat kita yang pertama. Telah cukup sholat kita yang pertama. Ini dipegang oleh para ulama madhab, bahkan ini adalah madhab Imam 4. Ini adalah madhab Imam 4. Kalau ada orang sholat dengan tayamum karena tidak ada air, kemudian setelah dia sholat, setelah selesai sholat, muncul air, dia dapat air, apakah perlu dia ulang? Tidak perlu. Ini dari madhab para ulama kita, ya, dari Imam 4. Karena Nabi SAW tadi, apa yang dinukilkan oleh Atha ibn Yasar, radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, Nabi katakan, dan Atha bilang, asabta sunnah. Kamu telah sesuai dengan sunnah. Kamu telah sesuai dengan sunnah. Ini alhamdulillah tentang masalah yang belum sebutkan. Kemudian hadis berikutnya lagi, kita sisa 4 hadis. Mungkin anak akan baca cepat karena semua hadisnya dhaif. Ini hanya penyempurna saja dalam masalah tayamum, yang mana masalah pokoknya adalah di hadis-hadis yang sebelumnya. Saya akan baca cepat, ini sisa 4 hadis dan semuanya adalah dhaif. Semuanya adalah dhaif. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu fi qoulihi azza wa jalla, wa in kuntum marda aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jiraha fi sabilillahi wal qurun fayujribu fayakhafu ay yamuta in iktasala tayammam. Rawahu Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahih Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safar. Kalau kalian sakit atau sedang safar, kemudian tidak punya air.
Terus kata Ibn Abbas, kalau ada seorang dia punya luka di jalan Allah, ya, dia berperang, akhirnya dia ada lukanya. Kemudian setelah itu dia junub. Dia khawatir kalau dia mandi, dia akan mati. Kan biasanya ada luka, kena air, mana itu akan membahayakan yang punya luka. Yang punya luka. Maka kata Ibn Abbas, dia bertayamum. Cukup dia bertayamum. Iya. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, tapi secara mauquf. Maksudnya ini bukan ucapan Nabi, ucapannya Ibn Abbas. Diangkat oleh Imam Al-Bazzar ke Nabi SAW. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Hadits ini adalah hadits yang dhaif dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena dari jalur Jarir dari Atha ibnu Yasa ibnu Sa'id, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu, dan juga diikuti Jarir oleh Ali ibn Asim dalam riwayat, dan juga semua ada juga beberapa rawi yang meriwayatkannya, ya, dan dikuatkan ini bukan ucapan Nabi tapi ucapan Ibn Abbas. Ini adalah ucapan Ibn Abbas. Yaitu faedah yang mau beliau sampaikan adalah bagaimana kalau ada luka, apakah wajib kita mandi atau bertayamum? Apakah wajib bagi kita untuk mandi atau bertayamum? Jawabannya adalah wajib kita siram. Yang bisa disiram, lukanya cukup diusap di atasnya. Cukup diusap di atasnya. Iya, ini yang disebutkan oleh ulama kita. Dan kalau dia khawatir dengan mandi, kan kadang kan luka itu menyebabkan sakit di seluruh badan. Apakah panas atau misalnya. Nah, kalau dia mandi akan menambah itu, maka boleh dia bertayamum. Dan ini masuk dalam hukum tidak bisa menggunakan air walaupun ada air. Haditsnya dhaif dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita berdalil dengan kaidah umum, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau ada perkara yang memberatkan, harus dipermudah. Kalau ada perkara yang memberatkan, harus dipermudah. Ini orang tidak bisa pakai air, boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Demikian pula hadis berikutnya, kata beliau, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala in kasarat ihda zandai fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amaroni an amsaha ala jabair. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, patah salah satu dari tulang zandaku. Tulang zanda itu ya ini sama ini namanya zanda. Ini zandai. Tulang ini apa ini? Lengan bagian atas. Ini lengan bagian bawah. Kalau salah satunya dibilang ini Sa'id, ya ini Diro, ini Sa'id. Tapi dua ini dari sini ke sini namanya zandan. Zandan. Ini. Kata Ali, patah salah satu dari dua tulangku ini. Salah satunya. Maka saya bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkanku untuk mengusap di atas jabair. Nabi memerintahku untuk mengusap di atas perbannya. Ya. Di atas balutan lukanya. Kata beliau, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif jidda. Dan memang haditsnya adalah hadits dhaif jidda. Bahkan hadits ini hadits palsu. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Amr ibn Khalid
Al-Wasiti, dia adalah rawi yang kadzabun waddaun. Rawi pendusta lagi suka membuat hadis palsu. Iya. Kita tidak pakai untuk berdalil. Tapi kita tetap katakan, bagi orang yang punya luka dan ada perbannya, kalau dia junub, boleh dia siram yang bisa disiram, kemudian yang ada perbannya dia lap, dia usap. Dia usap. Berdalil dengan kaidah umum yang Anda sebutkan tadi. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kalau ada perkara yang memberatkan, maka harus dipermudah. Harus dipermudah. Iya. Ini hadits ini. Kemudian berikutnya lagi. Kata beliau an Jabir radhiyallahu taala anhu, qala fir rajulil ladzi sujja. Hatta salat famata. Innama kana yakfi ayyatayammama wa yahsib ala jurhihi khirqatan. Tsumma yamsaha 'alaiha wa yaghsil sa'ir jasadihi. Rawahu Abu Daud bisanadin fihi dha'f wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi. Masya Allah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata pada seorang yang ditikam bagian kepalanya. Dia mandi kemudian mati. Mandi dia siram badannya, siram seluruh badannya, dia meninggal. Kata Jabir, cukup sebenarnya baginya untuk bertayamum. Untuk dia mengusap. Dan dia membalut lukanya dengan kain. Ya. Kemudian dia mengusap di atasnya dan mencuci seluruh badannya. Menyiram seluruh badannya. Artinya, seorang yang luka itu, dia siram seluruh badannya apabila dia junub. Lukanya tidak perlu dia siram. Cukup dia usap. Ini hadis kata beliau riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif dan terdapat perselisihan di dalam rawi-rawinya, dan memang hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan ya disebutkan juga ini adalah hadis yang dhaif jidda, sama riwayat yang dhaif sekali. Karena di dalam sanadnya dia ada rawi yang bernama Az-Zubair ibn Khuraib. Dia adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Juga dhaif kita tidak pakai. Cuman tetap kita katakan boleh kalau seorang yang sedang ada lukanya, kalau kena air akan menambah lukanya, dia usap saja. Dia tidak perlu siram. Karena kaidah umum tadi Ana sebutkan lagi sekali lagi supaya lama-lama antum hafal, karena ini kaidah kubro, kaidah besar yang disebutkan oleh ahli fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Adanya sesuatu yang memberatkan maka mewajibkan adanya keringanan. Adanya keringanan. Ini kaidah besar karena kita bisa berdalil dalam bab toharo, dalam bab sholat, dalam bab haji, dalam bab puasa. Iya. Dan di dalam bab zakat bahkan. Ketika toharo, tidak bisa toharo, tidak bisa wudhu. Dalam bab sholat, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Dalam bab puasa, tidak mampu puasa, boleh tidak berpuasa. Iya. Boleh tidak berpuasa. Dalam bab haji, tidak mampu haji, boleh tidak berhaji. Dalam bab zakat, tidak punya harta, tidak ada kewajiban zakat. Ini kaidah besar. Karena masuk, kita boleh berdalil dengannya dalam rukun Islam. Dalam rukun Islam. Itu kaidah penting. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Jami'. Kaidah-kaidah yang mengumpulkan banyak perkara. Kemudian berikutnya, hadis terakhir. Kata beliau rahimahullah, wa ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala minas sunnati alla yusalli ar-rajul bitayammum illa salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra
Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif jidda. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata termasuk sunnah seorang sholat dengan bertayamum. Dia tidak sholat dengan tayamum itu kecuali satu sholat. Jadi kalau dia sholat bertayamum, dia hanya boleh sholat dengan satu kali sholat, satu kali tayamum. Kemudian dia bertayamum lagi untuk sholat yang lain. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daruqutni, tapi dhaif jidda, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan memang hadisnya dhaif jidda, karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hasan Ibnu Imarah. Dia rawi yang matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Makanya yang benarnya satu kali bertayamum boleh kita pakai untuk beberapa kali sholat. Karena tayamum pengganti dari wudu. Kalau kita satu kali wudu, boleh untuk berapa kali sholat? Boleh berapapun, sampai batal. Sama, tayamum kan pengganti dari wudu. Maka dia menduduki kedudukannya apa? Wudu. Adapun hadis yang mengatakan satu tayamum, satu sholat, dhaif. Dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hasan Ibnu Imarah. Dia rawi yang matruk, rawi yang ditinggalkan haditsnya. Dengan ini alhamdulillah selesai kita dari pembahasan tayamum. Sisa satu bab lagi kita akan masuk di sholat, yaitu sisa bab haid. Sisa bab tentang darah haid dan yang semisal dengannya. Alhamdulillah. Baik, sini ada pertanyaan. Bagi yang mau bertanya langsung, boleh angkat tangan dan bertanya. Ini ada pertanyaan pertama. Apakah dalil bahwa berwudu dan mandi junub di air yang mesti mengalir? Saya pernah mendengarkan ceramah seorang ustadz bahwasannya bahwa berwudu dan mandi junub mesti di air yang mengalir. Walau alam kalau ada hadisnya. Yang ada hadisnya itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada lafaz la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri. Jangan sekali-sekali kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Dalam riwayat dikatakan kemudian dia mandi di dalamnya. Itu dilarang. Kalau dilarang dari berwudu dari air yang diam, Rasulullah SAW kebanyakan belum wudu itu belum menciduk dari air yang diam. Belum berwudu dari sumur bidoah, belum berwudu dengan timba, belum mandi junub. Di pembahasan kita yang telah lewat, dari bejana, dari tempat air. Walau alam kalau ada, walau alam. Anda tidak punya ilmu dari hal itu, apakah pernyataan itu benar atau tidak? Yang kita tahu itu dilarang kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Kalau wudu dan mandi, walau alam kalau ada hadisnya. Walau alam kalau ada hadisnya. Apakah, pertanyaan yang berikutnya, apakah dapat membatalkan wudu bila bersentuhan dengan anak-anak perempuan yang belum balik? Bersentuhan dengan perempuan walaupun dia sudah balik tidak membatalkan wudu. Bersentuhan dengan perempuan walaupun dia sudah balik, kita tidak berbicara dosa atau tidaknya kalau bukan mahram. Kita berbicara apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Maka kita katakan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW mencium sebagian istrinya dan belum keluar sholat tidak wudu lagi setelahnya.
Juga hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam. Kemudian kaki Aisyah radhiyallahu taala anha ke arah tempat sujud. Ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam mencubit kaki Aisyah dan belum menekuknya dan sujud. Kalau menyentuh perempuan membatalkan wudu, Nabi pasti akan batalkan salatnya. Pasti Nabi akan membatalkan salatnya. Adapun ayat yang berbunyi aulamastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan, maksudnya di situ berjima, bukan menyentuh biasa, berjima. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu. Kenapa saudara-saudara kita dari jamaah tabligh tidak mau ikut belajar sunnah di kajian salaf, bahkan menghindarinya? Padahal kalau dilihat dari mereka masih sangat minim ilmu dan fakir ilmu. Tak jarang dari mereka melakukan bid'ah atau melakukan amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Tanya orangnya, kenapa tidak mau belajar? Iya. Tanyakan kepada orang. Iya, karena seorang itu berdakwah wajib di atas ilmu. Wajib punya ilmu. Tidak boleh tidak. Fardu ain. Bagi orang yang mau berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, wajib dia tahu itu jalan Allahnya. Yang diajak orang kepadanya. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini jalanku. Saya berdakwah di atas ini, di jalan ini, di atas ilmu. Kita tidak sembarang berdakwah di jalan Allah, tapi wajib di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikuti. Orang mengikuti Nabi SAW tidak akan mau berdakwah kalau tidak punya ilmu. Tidak akan. Karena bahaya. Berdakwah di jalan Allah tanpa ilmu, bisa saja kita akan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu dosanya lebih besar daripada syirik. Itu dosanya lebih besar daripada syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin." Jangan pernah kamu berucap terhadap apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jangan kamu berucap, jangan kamu mengajak orang ke situ kalau kamu sendiri tidak punya ilmunya. Wajib kita punya ilmu dulu. Iya, wajib kita punya ilmu dulu. Apa keutamaan berzikir setelah sholat fardu daripada berpindah tempat ke belakang, bercerita yang kadang tidak bermanfaat? Keutamaannya, kita bisa mendahului orang-orang kaya yang bersedekah dengan hartanya. Tidak ada yang bisa melombai kita kecuali orang yang melakukan yang semisal dari yang kita lakukan. Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, datang orang-orang miskin dari kalangan sahabat, berkata kepada Rasulullah SAW, "Dhahaba ahlad dusur." Telah mendahului kami orang-orang yang memiliki harta dengan sedekah-sedekah mereka. Setelah mereka mengeluhkan itu, Nabi mengajarkan kepada mereka amalan yang mereka bisa melombai orang-orang kaya itu. Nabi mengajarkan, "Tusabbihuna Allah wa tuhammiduna Allah wa tukabbiruna Allah salatan wa talatina dubur kulli salatin maktubatin." Kalian bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah 33 kali
di setiap penghujung sholat 5 waktu. Ini bisa kita melombai orang-orang kaya. Kecuali orang kaya juga itu melakukan seperti yang kita lakukan, ya maka itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya. Itu keutamaannya. Itu keutamaannya, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum sholat saya? Bagaimana hukum sholatku? Saya mimpi basah pada saat pagi hari. Lalu ana lupa niat mandi wajib pas mandi pagi. Setelah itu saya sholat. Setelah itu saya telah lewat sholat zuhur dan asar. Pas sore hari, ana baru ingat bahwa ana lupa niat mandi junub pas mandi pagi harinya. Apakah hukum sholat zuhur dan asar saya ulang atau sah? Ini kejadian beberapa hari. Wajib kita ulang, tidak sah. Tidak sah sholat kalau kita junub. Tidak sah sholat kalau kita junub. Wajib kita ulang. Ya wajib kita ulang. Kita ganti sholatnya. Kita ganti sholatnya. Yang kita lakukan saat kita belum mandi junub. Belum mandi junub. Apa hukum bersedekah atas nama yang sudah meninggal? Boleh. Bersedekah atas nama yang sudah meninggal boleh. Dan sah sampai pahalanya. Sampai pahalanya. Kalau bersedekah untuk memperingati hari 20 atau 100 hari kematian almarhum atau almarhumah, bagaimana? Tidak ada tuntunannya. Karena memperingati hari ke-20, hari ke-100 itu adalah bid'ah, tidak ada dilakukan oleh Nabi SAW, tidak juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Saja atas namanya, kapan saja kita mau dan itu sampai kepadanya. Tidak perlu 20, 100, boleh walaupun 1000, 2000, boleh. Harinya. Ya, bahkan sekarang kita mau bersedekah atas yang telah meninggal 10 tahun yang lalu sampai kepadanya. Sampai kepadanya, wallahu a'lam. Apakah boleh bertransaksi di luar masjid online dalam kurungnya? Tetapi mengambil barang transaksi dan membayarnya di dalam masjid. Boleh. Tapi kalau mau hati-hati kita bayar juga di luar masjid. Kita bayar juga di luar masjid. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ustadz, istriku berpenghasilan. Apakah tetap wajib bagiku membiayai, memberinya uang belanja, uang bulanan? Padahal kebutuhan sehari-harinya saya sudah penuhi. Seperti makan dan pakaian, tetap wajib. Dia punya penghasilan, itu penghasilannya, itu uangnya. Kewajiban antum memberikan uang untuk dia. Uang belanja pribadinya. Uang belanja untuk dia. Itu kewajiban suami walaupun istri punya uang. Walaupun istri punya uang. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan tata cara dan bacaan saat sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud karena lupa dalam sholat. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud. Dilakukan 2 kali sujud. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Cuman kalau menambah, lebih utama setelah salam. Kalau kurang, lebih utama sebelum salam. Lebih utama sebelum salam. Dilakukan 2 kali. Bacaannya sama dengan bacaan doa sujud biasa. Tidak ada yang sah dari Nabi SAW bacaan selain itu. Tidak ada yang sah dari Nabi SAW bacaan selain itu. Wallahu a'lam.
Apakah selesai sholat fardu, lalu sholat sunnah, harus pindah tempat, pindah posisi dari tempat sebelumnya? Atau gimana Ustaz? Tidak harus. Tidak harus pindah tempat. Tidak harus pindah tempat dari tempat yang kita sholat wajib sebelumnya. Bolehkah mandi cukup meskipun sebenarnya kita mampu mandi sempurna? Boleh. Tidak ada larangan. Kan yang wajib adalah niat. Ya, adapun wudunya adalah sunnah. Hanya saja kita tidak dapat pahala sunnah. Kita tidak dapat pahala sunnah. Kemudian berikutnya, hukum mengucapkan insya Allah ketika berjanji kepada orang kafir. Tidak apa-apa. Kan itu masalah kita sendiri. Bukan kita mendoakan orang kafir. Iya, boleh kita mengucapkannya. Kan tidak ada doa untuk orang kafir. Kita cuma secara adab Islami, kalau kita berjanji kita bilang apa? Insya Allah. Kita bilang insya Allah jika Allah menghendaki. Bagaimana hukum menggunakan atau memanfaatkan diskon yang kita dapat apabila kita membayar suatu barang dengan menggunakan ini atau menggunakan dompet virtual seperti Oppo, Shopee dan semisalnya. Kalau kita dikasih dalam keadaan kita belanja barang tanpa kita mengejar poinnya atau diskonnya, tidak apa-apa kita pakai. Ya, tidak apa-apa kita pakai koinnya. Boleh. Kecuali kita memang sengaja cari itu, maka jangan dipakai. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan langsung? Silakan, Pak. Jadi kami punya jamaah di sini, itu orang tua kami di sini, itu pernah mempermasalahkan pada semalam, disirkan dan dijaharkan. Jadi saya tanya itu hari sama orang tua saya itu, orang tua kita di kompleks, Pak, kenapa Bapak tidak pernah ke masjid untuk salat? Dia bilang, karena di sana mesirkan basmalah. Nah bisa begitu Pak? Dia maunya menjaharkan, ya. Saya bilang begini, aturannya tuh Pak, kalau laki-laki itu wajib itu salat di masjid. Nah, ya, wajibnya kan. Akhirnya karena persoalan mensirkan dan menjaharkan basmalah, sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi kelihatan di masjid untuk salat berjamaah. Saya sebenarnya miris juga dengar persoalan begitu Ustaz. Itu pertama. Jadi yang kita tanyakan apa? Yang pertanyakan ini Ustaz, kenapa persoalan masalah mensirkan dan menjaharkan basmalah sehingga tidak datang salat berjamaah? Ya, nah, saya sudah bilang itu hari, kalau Bapak mending Bapak ikut talim, dengar. Ya, kalau memang tidak boleh bertanya. Ya, nah itu. Yang kedua Ustaz, kami juga punya jamaah di sini. Jamaah yang sering juga ikut talim. Saya sangat miris sebenarnya. Kenapa saya sangat miris? Saya selaku pengurus masjid. Dia itu sudah berbulan-bulan artinya tidak berkomunikasi dengan istrinya. Saya kasih lihat. Saya terus terang prihatin, ya. Kami prihatin terus terang. Kami dalam Islam hanya 3 hari saja orang bisa tidak berbicara, ya. Ini sampai berbulan-bulan Ustaz. Tidak ngomong.
Ini kira-kira bagaimana pandang Islam yang begini ini? Padahal dia sering dengan taklim. Ya, ini yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga terakhir. Nah, terkait dengan ini polemik yang sekarang terjadi, apalagi ini kita punya ulama dan umara ini persoalan masalah mengucapkan selamat Natal. Ya, ini karena sekarang ini lagi tren ini kita sebenarnya. Ini sebenarnya aturan Islam ini bagaimana? Apakah kita boleh mengucapkan selamat kepada kaum Nasrani itu? Ataukah memang ada cara tidak karena orang bilang begini, ini kan hanya ucapan. Tapi kalau pikiran saya, ucapan itu kan doa. Kalau kita ucapkan berarti kita berdoakan dia. Ya, kira-kira. Kemudian alam Islam, karena setiap akhir tahun itu umara dan umara itu selalu mengadakan doa dan zikir bersama setiap akhir tahun. Apakah ini pernah ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Sekian Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tiga. Iya. Saya sudah tulis di sini karena takut saya lupa. Alhamdulillah. Jadi masalah pertama, ada orang tidak ikut sholat berjamaah karena imamnya jahar. Tidak jaharkan basmalah. Iya. Apa hukumnya yang seperti itu? Iya. Kita katakan dia berdosa. Masalah basmalah dijaharkan atau tidak, itu kan diperselisihkan oleh para ulama. Yang mana para ulama sebenarnya sepakat. Siapa yang sholat menjaharkan basmalah, sah sholatnya. Dan sholat mensirkan basmalah, sah juga sholatnya. Ini dia malah tidak sholat, ini salah. Karena semuanya bilang sah sholatnya. Mau disirkan, mau dijaharkan, sah. Tidak ada perselisihan. Jadi dia sudah menyelisih kesepakatan dengan tidak sholat karena tidak dijahatkan. Setelah itu, kita berbicara apa yang kuat dari menjaharkan basmalah atau tidak ini. Iya, orang-orang yang mengatakan basmalah itu dijaharkan dalam sholat, dalilnya itu cuma satu. Karena ditulis di Al-Quran, di Al-Fatihah, nomornya itu nomor 1. Kalau kita buka Quran, Pak, kita boleh buka Al-Quran. Di Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ditulis nomor 1. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Dan yang menulis Quran ini kan Utsman bin Affan. Yang menulisnya. Kan Quran yang kita lihat ini sekarang ini, itu adalah Mushaf Utsmani. Mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Beliau yang menulis itu, memerintahkannya. Sekarang apakah Utsman menjaharkan bismillah atau tidak? Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwalil qiraati wa la fi akhirih. Kata Anas bin Malik, saya telah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak menjaharkan bismillah, tidak di awal, tidak di akhir. Tidak di awal, tidak di akhir. Ini dalil yang paling kuat. Karena Nabi tidak baca, tidak jaharkan. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak. Adapun masalah ditulis di mushaf, itu kan yang menulis Utsman. Utsman sendiri tidak menjaharkannya. Utsman sendiri tidak menjaharkannya. Ini hanya satu dalil saya sebutkan karena takut waktu. Kemudian gimana orang yang tidak berbicara sama istrinya sampai berapa tadi? Berapa? Berbulan-bulan. Ya, kalau sebenarnya dia mau kasih pelajaran istrinya, boleh kalau ya sebulan atau 40 hari. Adapun kalau lebih dari itu enggak boleh baginya. Karena kalau dia ingin menghajarnya boleh kalau istri seperti itu. Adapun berbulan-bulan tak boleh. Dia maafkan.
Kalau dia memang tidak suka, ceraikan saja. Ya kan? Kan kata Allah, fa imsakun bima'rufin. Kita tahan dengan baik atau kita lepaskan dengan baik. Kita ceraikan dengan baik. Tidak boleh dia gantung seperti itu. Itu malah nanti dia akan berdosa. Dia masuk dalam hukum istri yang mu'allaqah, istri yang digantung oleh suaminya. Tapi yang digantung bukan lehernya. Yang digantung adalah statusnya. Pertanyaan yang terakhir, ini memang, ya ini kan pertanyaan sudah langganan setiap tahun. Setiap bulan 12 ini yang ditanyakan. Iya. Kita berkali-kali bilang bahwa kita sebagai muslim tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang non-muslim. Tidak boleh. Ini disepakati oleh para ulama. Kalau ada orang mengatakan diperselisihkan, itu menunjukkan dia bukan ulama. Dia tidak tahu. Iya. Tidak ada perselisihan, Mbak. Dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sepakat para ulama bahwa mengucapkan selamat kepada orang kafir haram. Tidak dibolehkan. Karena dalilnya Quran, hadis. Quran sangat banyak. Saya sebutkan beberapa. Sebagai penutup pertemuan kita, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Ikhwan berdiri, takutnya sudah capek. Sebenarnya kalau dia duduk itu lebih bagus. Iya. Karena gini, saya kalau mau jawab bilang saja tidak boleh berdasarkan kesepakatan, takutnya menggantung. Lebih sekali saya sebutkan ayat Quran atau hadits Nabi supaya ada yang kita bawa. Kalau kita ditanya, ada yang kita pertanggungjawabkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dinikum la ya'luna qabala." Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengambil orang yang kalian cintai, sayangi dari selain kalian, yang mereka tidak pernah berhenti menginginkan mudarat untuk kalian. Orang Yahudi, orang Nasara telah dikatakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah ridho terhadap kita. Nah, kenapa kita pergi ridho? Ayat pertama. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi demikian pula Nasara menjadi orang yang kalian cintai. Sebagian kalian menjadi wali untuk sebagian kalian. Siapa yang loyal kepada mereka dari kalian, maka kalian dari mereka. Apakah kita mau dari mereka? Kalau saya tidak mau. Karena Allah yang katakan, siapa yang berloyal kepada mereka, maka mereka darinya. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ayat kedua, itu ayat kedua. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wattaqullaha ya in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, kalau dia lebih cinta kekafiran daripada keimanan, sebagai aulia, sebagai orang yang kalian cintai, bertakwalah kepada Allah kalau memang kalian beriman. Ayat keempat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai orang yang kalian cintai. Kalian berikan kepada mereka kecintaan kalian, padahal mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Kenapa orang yang tidak percaya dengan yang kita pegang, kita pergi cinta?
kita pergi cinta. Maka dengan ayat-ayat ini, wajib kita berlepas diri dari mereka, bukan mendukungnya. Dan ini telah ada contohnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita. Ini yang terakhir supaya tidak panjang, satu ayat. Tadi saya pengen sebutkan lagi hadis, tapi jangan sampai terlalu panjang. Telah ada contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'. Telah ada untuk kalian contoh yang terbaik pada Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal bagdo. Kata Allah, telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, yang tidak beriman, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Katanya, kami berlepas diri dari kalian. Kami ingkar terhadap kalian. Dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Jelas bagi kita dan kami, bagi kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini kan yang kita jadikan contoh lebih baik. Lebih baik. Ini beberapa ayat yang mengharuskan ini tidak perlu kita pertanyakan. Tidak perlu kita sibuk. Agama kita sudah jelas. Agama kita sudah jelas. Quran, sunnah, jelas. Dan ulama kita telah bersepakat haramnya kita ikut serta meramaikan dan mengucapkan selamat. Ya, ini kalau di agama kita, wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.